Dan kembali lagi dengan kami kelompok 1. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai Akuntansi sektor publik. Silakan menyaksikan. akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi mengenai pengelolaan dana masyarakat yang bertujuan untuk melayani masyarakat dan tidak berorientasi pada laba, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan jajaran-jajaran di bawahnya. Kemudian, jenis organisasi sektor publik meliputi organisasi pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik, organisasi lembaga swadaya masyarakat, organisasi yayasan, organisasi tempat peribadatan, organisasi kesehatan, dan organisasi pendidikan. Lalu selanjutnya ada karakteristik akuntansi sektor publik. Nah, di sini itu mencakup beberapa hal. Yang pertama tujuan, yang kedua aktivitasnya, yang ketiga sumber pembiayaannya, yang keempat pola pertanggungjawabannya, dan yang kelima kultur organisasinya, dan yang terakhir penyusunan anggaran. Yang pertama, tujuan akuntansi sektor publik itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat baik jasmani maupun rohani. Lalu yang kedua, aktivitasnya. Aktivitas organisasi sektor publik ini berbentuk pelayanan publik baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun keamanan. Lalu yang ketiga, sumber pembiayaannya. Sumber pembiayaan dari akuntansi sektor publik itu berasal dari pajak dan bisa juga dari retribusi. Lalu yang keempat, pola pertanggungjawabannya tentu saja bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, untuk kultur organisasinya itu berbentuk bersifat birokrasi, formal, dan berjenjang. Nah, yang terakhir penyusunan anggarannya yaitu bersifat terbuka dan transparan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi sektor publik tidak mencari keuntungan secara finansial. Lalu yang kedua, akuntansi sektor publik itu dimiliki secara kolektif oleh masyarakat yang nantinya akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, pemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham. Jadi ketika kita akan mendirikan suatu organisasi yang bersifat sektor publik, kita tidak bisa menanamkan sumber daya itu dalam bentuk saham. Lalu yang keempat, keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan konsensus. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang tujuannya. Tujuannya akuntansi sektor publik yaitu mengabdi pada masyarakat, melayani masyarakat, dan non-profit. Sedangkan akuntansi sektor swasta yaitu tujuannya untuk mencari laba sebesar-besarnya atau profit yang maksimal. Sedangkan yang kedua dilihat dari sudut pandang sumber pendanaannya. Akuntansi sektor publik memiliki sumber pendanaan dari pajak dan retribusi, sedangkan akuntansi sektor swasta berasal dari pendanaan saham dan investor. Sedangkan yang ketiga yaitu dilihat dari peraturannya. Akuntansi sektor publik yaitu sudah diatur dalam undang-undang yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan akuntansi swasta yaitu mengutamakan laba atau profit. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah akuntansi sektor publik di dunia dan akuntansi publik di Indonesia. Sejarah akuntansi sektor publik di dunia sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi di Babilonia dan Mesir. Lalu berlanjut pada abad pertengahan sampai akhir abad ke-19. Akuntansi sektor publik di Indonesia sendiri mengalami perubahan sistem dari cash basic menuju accrual basic pada era reformasi. Di era sekarang, akuntansi sektor publik berupaya memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan good government.
keuangan ya sama, seperti mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Lalu yang keempat, dalam beberapa hal mereka mengeluarkan produk yang sama, seperti rumah sakit umum daerah untuk organisasi sektor publik dan juga rumah sakit Kasih Bunda untuk organisasi sektor non-publik. Nah, tadi kan udah dilihat kan videonya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat.